Dan self love itu berbeda ya dengan egois, dengan apa ya? Kalau kita bilang itu aku aja gitu, enggak. Self love itu justru ketika kita semakin cinta, kita paham diri kita akan tahu mana sih yang aku porsi yang aku berikan orang lain, mana yang tidak. Assalamualaikum sahabat Malaysia, it's time to be a listener. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Mufid. Rasanya kangen banget nyapa teman-teman semua setelah sebelumnya di podcast ini teman-teman ketemu sama Ica. Ya, kita sudah membahas terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan self love. Jadi aku di sini juga mau nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Jadi aku harap teman-teman sudah mendengarkan podcast yang sebelumnya. Berbicara tentang self love itu sudah dijelaskan ya, tentang pentingnya kita mencintai diri kita, karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita, siapa lagi? Karena yang paling berharga sesungguhnya adalah diri kita. Ketika kita menganggap diri kita itu tidak lebih berharga dari orang lain, senantiasa mengutamakan orang lain, rasanya nggak enak kalau nolak perkataan orang lain. Rasanya susah banget untuk bilang enggak kepada orang lain karena nggak enak. Dan akhirnya kita membuat diri kita menjadi korban dan menjadikan tanpa sadar diri kita sebagai sesuatu yang nggak berharga. Padahal teman-teman sekalian, hampir sulit bagi kita mencintai sesuatu yang tidak berharga. Perhatikan deh hal-hal yang teman-teman tidak sukai. Perhatikan deh hal-hal yang teman-teman anggap itu sepele. Entah itu pelajaran, entah itu realita kehidupan dan sebagainya. Atau justru kadang uang 500 rupiah yang kita anggap tidak sepele, akhirnya kita anggap sebagai sesuatu yang nggak berharga, sulit untuk kita cintai. Tapi betapa banyak orang di dunia ini mencintai uang 100.000, ya nggak sih? So, itu pasti akan dianggap sebagai sesuatu yang paling berharga. Jadi teman-teman, kalau kalian masih di titik menganggap diri kalian itu tidak lebih berharga daripada orang lain, maka teman-teman semua belum berada di tahap self love. So, aku mau ngajak teman-teman semua yang ada di sini untuk kita sama-sama yuk kenalin gimana sih caranya supaya bisa sampai pada tahap self love. Apa saja yang harus kita pahami? Pertama-tama aku mau kasih tahu teman-teman semua bahwa kadang kita itu menganggap bahwasanya hidup di tengah-tengah masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita itu sulit sekali bertahan. Perhatikan deh, setiap masalah orang itu akan berbeda-beda. Even anak kecil, ya, kita melihat anak kecil, mereka nggak dikasih uang untuk beli mainan, mereka pasti akan marah. Mereka nggak diberikan gulali itu apa? Permen kapas untuk kemudian mereka makan, mereka akan menangis. Mereka disuruh pulang sama orang tuanya dari taman bermain, mereka pasti akan ngamuk dan akhirnya menangis. Tapi bagi kita orang dewasa, ngelihat anak kecil yang merengek minta gula batu atau kemudian permen, ya ampun, rasanya sangat-sangat tidak worth it. Tapi memang permasalahan di setiap fase kehidupan akan berbeda. So aku ngerti ketika teman-teman merasa bahwasanya hari ini teman-teman sedang berada di titik yang paling rendah. Rasanya kok susah banget sih untuk bisa dapat pekerjaan. Susah banget sih rasanya untuk bisa mendapatkan uang. Susah banget sih rasanya untuk bisa mendapatkan satu teman baik saja. Kenapa? Karena itu adalah fase masalah yang harus kita hadapi. Ingat gak sih teman-teman ketika di podcast yang ini kita sudah bahas satu tagline yang luar biasa tentang kehidupan, bahwasanya apabila kamu masih bernapas maka kamu masih bertugas. Ya, masih ingat? Ya, kenapa seperti itu? Karena kita dan masalah itu adalah dua anak kembar yang pasti akan selalu ada. Ketika teman-teman pengen terlepas dari semua masalah itu, rasanya tidak mungkin. Jadi bagaimana kemudian cara kita agar membuat masalah itu menjadi sesuatu hal yang kita bisa lihat perspektif positifnya, yakni dengan salah satunya self love. Oke, yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, bagi kita sebagai seseorang manusia yang ingin mencapai titik self love atau mencintai diri, yang paling penting adalah self awareness, atau kemudian di sini dikatakan sebagai cara kita memahami diri kita sendiri. Betapa banyak sih dari teman-teman yang mungkin sudah umur 20 tahun, sudah umur 30 tahun, atau mungkin yang masih remaja nih, masih 15 tahun, sudah seusia itu, sudah setua itu. Coba aku tanya, apa sih hal yang paling kamu inginkan? Untuk apa sih kamu hidup di dunia? Apa sih yang ingin kamu kejar?
Sudahkah kamu mendefinisikan diri kamu seperti apa? Mungkin dari berbagai pertanyaan yang aku berikan, ada satu atau dua yang tidak teman-teman ketahui jawabannya. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya teman-teman masih belum mengetahui self-awareness teman-teman. Apa sih yang aku inginkan? Apa yang ingin aku kejar? Padahal 2, 3, 4 pertanyaan tadi itu sangat penting dijawab untuk kamu sampai di titik self-love. Jadi yuk teman-teman, luangkan sedikit waktu. Boleh bekerja, boleh bersosialisasi, tapi jangan lupakan me time. Jangan lupakan waktu untuk merenung tentang hal-hal yang berkaitan tentang diri kamu. Kadang kamu itu perlu waktu untuk melihat aku ini siapa. Terlepas dari definisi teman-teman kamu. Mungkin kata teman-teman kamu, kamu itu baik, kamu itu orang yang sangat pengertian, kamu itu pendengar yang baik. Tapi, apakah sebenarnya diri kamu mendefinisikan diri kamu dengan hal yang sama? Betapa banyak orang yang gak paham dengan diri dia, gak mengerti tentang perasaan dia, akhirnya dia tidak menemukan potensi dia, dan terjebak. Bahkan banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya hanya karena kata-kata dari orang lain. So teman-teman, untuk mencari self-awareness, lakukanlah mediasi. Mediasi dalam hal ini boleh teman-teman sekejap datang ke kafe, senja-senja, membeli kopi, membeli ice cream, dan merenung melihat matahari terbit atau matahari tenggelam. Kemudian lihat, bertanya, dan cari jawabannya sampai teman-teman dapat. Ya, karena itu penting banget bagi teman-teman bisa sampai ke tahap self-love. Kemudian yang kedua adalah mengetahui self-worth. Self-worth atau kemudian mengetahui betapa berharganya diri kamu. Perhatikan deh hal-hal yang berharga di sekitar kamu. Entah itu emas, entah itu uang 100.000, entah itu uang di brankas. Kamu menyimpannya dengan sangat telaten. Kamu kemudian membersihkannya dengan sangat telaten. Kamu perhatikan apakah dia masih ada, apakah dia sudah hilang dicuri orang lain. Itu yang kamu lakukan terhadap barang-barang berharga. Juga sama dengan orang-orang di sekitar kamu yang kamu anggap berharga. Betapa bahagianya kamu melihat anak kamu masih hidup. Betapa bahagianya kamu melihat orang tua kamu masih bisa bernafas di usia dia yang sudah 60 tahun misalnya ya. Tapi berapa kali atau berapa banyak teman-teman bersyukur, berapa banyak teman-teman itu bahagia ketika melihat diri teman-teman di cermin dan masih bisa bernafas. Mungkin ketika kita bangun, yang dipikirkan langsung kerjaan, yang dipikirkan langsung pekerjaan orang lain. Hari ini bos aku minta aku ini, hari ini teman aku mau ngajak aku janjian ke sini, hari ini anak-anak aku mau minta belikan jajan ini. Tapi betapa banyaknya orang-orang yang lupa untuk mengingat dia ingin apa hari itu. Akhirnya dia memposisikan diri dia sebagai orang yang paling tidak berharga. Padahal teman-teman sekalian, sulit sekali bagi kita dan hampir tidak mungkin bagi kita mencintai sesuatu yang tidak berharga. Dan itu adalah tahap yang juga paling penting untuk kita sampai ke tahap self-love. Selanjutnya ada yang namanya self-esteem. Self-esteem atau kemudian di sini adalah kepercayaan diri. Juga penting banget teman-teman punya. Kenapa? Karena kalau teman-teman gak percaya diri, mau ngomong saja teman-teman itu ragu dengan diri teman-teman. Merasa diri teman-teman itu kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu deh, mau belajar tapi kayaknya nggak bisa-bisa deh dibandingkan orang lain. Membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, padahal kita sekalipun kembar identik itu pasti akan punya potensi yang juga berbeda. Sekalipun dia lahir dari 2 sel yang sama yang kemudian terbelah, pasti akan berbeda. Apalagi teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain yang beda rahim, beda ayah, beda ibu, beda cara dia hidup, lingkungan dia, cara dia kemudian mendapatkan kasih sayang, itu berbeda pastinya. So teman-teman percaya terhadap diri teman-teman bahwa teman-teman itu bisa. Teman-teman itu punya potensi sehingga teman-teman itu dapat menggalinya. Jangan kalau kita bilang itu sedikit-sedikit menyerah. Jangan sedikit-sedikit itu nggak bisa, nggak percaya terhadap diri teman-teman. Padahal kita itu diberikan Tuhan begitu banyak nikmat, begitu banyak privilege yang mungkin kita tuh nggak lihat. Karena tahap-tahap sebelumnya, yang pertama tadi kita kenali dengan self-awareness, kemudian self-worth, itu tidak dijalankan. So susah untuk bisa sampai ke tahap self-esteem. Ya, jadi itu tahapannya teman-teman. Dan yang terakhir yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang juga paling penting adalah self-care.
penting untuk kita itu mandi, penting untuk kita itu gosok gigi. Jangan teman-teman itu seharian misal nggak mandi. Siapa sih yang mau mandiin teman-teman kalau bukan teman-teman sendiri kan gitu ya. So penting banget teman-teman untuk kalau misalnya ada jerawat misal ya, cari skincare. Jangan ada ya, lucu sekali ya, ada orang gatel, badan itu gatel-gatel katanya. Udah lama tuh, kemudian saya tanya, sudah diobati belum? Tapi jawabannya apa? Males ngobatinnya, sudah lama banget, sudah aku obatin macam-macam, akhirnya aku muak. Dia muak untuk self care terhadap dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia menjadi wabah penyakit untuk orang lain. Ya kan ya? Dan diri kita akhirnya menjadi apa? Orang yang tidak diinginkan di lingkungan. Jangan sampai teman-teman. Kenapa? Karena penting banget self care terhadap diri kita. Itu adalah bagian dari menghargai diri kita. Bahwasanya kita pantas untuk glowing, bahwasanya kita pantas untuk harum, kita pantas untuk apa ya? Yang punya hak yang orang lain juga punya gitu loh. So itu ya 4 hal yang teman-teman perlu dapatkan, atau ya bukan dapatkan sih ya, lalui proses untuk akhirnya kita itu bisa self love, pantas menjadi orang-orang yang akhirnya beraktualisasi diri. Dan kita itu nggak lagi tuh akhirnya mencari-cari kelemahan kita mencari-cari hal-hal yang mungkin tidak berharga di diri kita membanding-bandingkan diri kita. Itu tidak akan ada lagi teman-teman. Karena apa? Karena self love itu penting. Dan self love itu berbeda ya dengan egois, dengan apa ya, kalau kita bilang itu aku aja gitu, enggak. Self love itu justru ketika kita semakin cinta, kita paham diri kita akan tahu mana sih yang aku porsi yang aku berikan orang lain, mana yang tidak. Kalau egois mah ya, dia bukan self love lagi ya, itu dikatakan, tapi sudah masuk ke ranah hal-hal yang mungkin tidak punya belief atau kepercayaan kepada orang lain ya. Nah ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan ya untuk kita sampai di self love. Karena teman-teman ketika kita sudah semakin paham dengan diri kita, relate dengan pembahasan sebelumnya, kita akan semakin kenal dan kita akan semakin cinta dengan Tuhan kita. Betapa banyak orang-orang yang dia kenal dengan diri dia, akhirnya dia kenal, oh iya ya, betapa baik Tuhan menciptakan aku, betapa baik Tuhan itu memberikan potensi kepada aku, betapa banyaknya hal-hal yang Tuhan berikan dan tidak sempat aku syukuri. So teman-teman semua, itu tadi ya yang mau aku sampaikan. Hopefully it can be useful for us now and forever. So thank you and don't forget to subscribe, like and comment in below. Dan jangan lupa pastinya untuk kemudian melakukan order di Belisha di link berikut ini. Oke, thank you very much for your attention teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.